Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita sangat bersyukur di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama beribadah. Meskipun kita di rumah masing-masing, tetap kita yakin dan percaya lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan akan melingkupi kita dalam ibadah pagi hari ini. Sebab hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Sebab Tuhan menyertai jalan kita dan ada kekuatan baru dalam kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian untuk mengawali kegiatan ibadah pada pagi hari ini dengan pujian Hanya Dekat Allahku, Rasa Tenang Hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku saja Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Puji Tuhan, kami dapat berkumpul ya Tuhan di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami ya Tuhan. Meskipun kami ada di rumah, tetapi kami yakin Engkau ada bersama dengan kami, dengan keluarga kami untuk memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, Engkau berkati ibadah kami dari awal
sampai pada akhirnya nanti ya Bapa, Kau sertai kami, Kau berikan kami kekuatan ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini juga kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk segala tantangan, segala halangan yang kita alami di masa-masa sulit ini, di tengah pandemik dari Corona atau COVID-19. Kita juga berdoa untuk jemaat tempat ini juga. Kita berdoa juga untuk gereja. Kita juga sangat merindukan kita berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Sebab dengan kekuatan kita tidak akan menyerah. Sebab dalam segala perkara Tuhan pasti punya rencana. Di dalam setiap halangan, masalah apapun, Tuhan pasti punya rencana. Sehingga kita kuat akan menghadapi segala sesuatu. Kita akan angkat satu pujian. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum kita mencobanya semua yang kita bisa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat, apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebab ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Allah Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, izinkan kami melayakkan di hadapan-Mu untuk menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemik ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan,
Engkau sendiri akan memulihkan kami ya Tuhan. Kami tahu ini semua adalah rencana-Mu, tetapi kami percaya dan yakin bahwa Engkau memberikan kami sesuatu hikmat dalam menanggapi hal ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat di tempat ini ya Tuhan, di tengah pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa dari setiap keluarganya ya Tuhan, dari setiap ekonomi, kesehatan ya Bapa. Kami berdoanya semuanya itu dalam tangan-Mu. Kau sendiri akan melawat jemaat di tempat ini ya Bapa. Ya Tuhan, doa syafaat ini ya Bapa, kami tunjukkan padamu dengan harapan bahwa jemaat di tempat ini mendapatkan kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Kekuatan yang daripada Engkau sehingga kami kuat menghadapi pandemik ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin, kami sangat rindu untuk berkumpul bersatu hati untuk memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat gereja ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kondisi dari gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang mengalami cobaan, mengalami krisis pandemik ini ya Bapa. Kau akan memulihkan negeri ini ya Bapa. Ya Tuhan, hanya ini doa kami, syafaat kami yang kami tunjukkan pada Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan, campur tangan Tuhan, itulah yang akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi hidup ini. Kita akan memandang wajah Tuhan dan berseru kepadanya, sebab tanpa pertolongannya kita tidak akan jadi apa-apa. Kita hanya manusia biasa, kita membutuhkan bantuan Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup kita. Kita akan angkat satu pujian ini untuk mengiringi kita, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Allah sebagai dasar keseharian hidup kami, khususnya supaya firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan yang penuh tantangan, dalam jalan kehidupan yang hari-hari Tuhan membuat kami merasa khawatir, gentar. Tapi kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, Roh Allah bekerja di tengah kami, supaya kami siap menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan, tiap-tiap hari kami beroleh keberhasilan karena Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman Allah dan kami percaya hari ini kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan belajar firman Allah sebagai dasar keseharian hidup kita. Di dalam ibadah minggu kali ini kita akan berbicara tentang pentingnya Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya. Teks firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-30. Yang begini firman Tuhan, 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-30. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia.
Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan." Sebab pikir Saul, "Jangan tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, "Baiklah, Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia." Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, "Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pengawalnya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja." Lalu para pengawal Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak mengendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ayat 30, ayat yang terakhir. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saya ingin mengulang dari ayat yang ke-28. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pentingnya Roh Kudus bagi orang Kristen, pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya adalah seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Satu kisah yang kita tidak bisa lupa. Kisah tentang perbuatan Saul terhadap Daud. Kisah yang menggambarkan, menceritakan watak karakter seseorang
yang hidupnya sudah tidak disertai oleh Roh Kudus, atau pada waktu itu dikatakan Roh Allah. Bacaan yang kita baca menjelaskan Saul sudah tidak disertai lagi oleh Roh Allah. Mengapa? Dilatar belakangi dari sikap Saul yang mengambil alih tugas peran daripada hamba Tuhan yang pada waktu itu bertindak sebagai imam yang memimpin umat kepada Tuhan, memimpin umat menyembah kepada Tuhan. Kemudian Saul juga bersekongkol. Saul juga menaruh hati kepada dunia perdukunan. Sikap yang mendua hati inilah, mendua hati dalam hal iman inilah, tindakan yang tidak terpuji inilah yang melatar belakangi Roh Allah sudah tidak menyertai diri Saul. Selanjutnya, apa yang terjadi? Pada waktu Daud selesai berperang, pada waktu Daud menjadi pahlawan di antara orang Israel dengan mengalahkan orang-orang Filistin, di situ Daud disanjung, Daud dipuji, disambut dengan meriah, meskipun orang Israel tidak melupakan raja. Orang Israel, khususnya para perempuan dan penari itu menyambut Daud dan mengatakan, Saul itu telah mengalahkan beribu-ribu musuh. Selanjutnya mereka katakan, tetapi Daud berlaksa-laksa. Timbul perasaan sakit hati, timbul perasaan iri dengki, dan timbulnya jahat untuk membunuh Daud. Dari perasaan iri hati, dengki, dan juga kekhawatiran, timbul keinginan untuk melenyapkan Daud. Tetapi Daud disertai oleh Tuhan. Nah, saudara saudara Tuhan, kalau kita kembali melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi, tetapi kita tidak akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tidak turun, tidak masuk di dalam hidup kita. Jelas dikatakan di situ bahwa Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu memberi kuasa. Kuasa untuk apa? Ada 3 hal paling tidak ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada pagi hari ini. Yang pertama, pentingnya Roh Kudus bagi orang Kristen adalah Roh Kudus mengubah karakter hidup orang Kristen. Roh Kudus mengubah watak. Roh Kudus mengubah sifat orang Kristen. Kita melihat Saul. Ketika Saul sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan, apa yang terjadi? 1, Saul itu imannya sudah buta, imannya sudah tumpul, dan bahkan boleh saya katakan, Saul sudah tidak dapat lagi melihat Tuhan, sudah tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan dengan jelas. Saul sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Meskipun dia melakukan penyembahan dan ritual penyembahan kepada Tuhan, tetapi hatinya sudah tidak dapat lagi melihat keberadaan Tuhan. Dan Tuhan sudah tidak berkenan lagi kepada Saul. Nah, saudara-saudara Tuhan, jadi Roh Kudus penting mengubah karakter seseorang. Kita melihat Saul sudah tidak ada Roh Tuhan, Roh Allah. Sudah tidak ada lagi Roh Kudus di dalam hidupnya. Maka apa yang terjadi? Karakter Saul itu jelas. Karakternya adalah karakter yang keras. Dari karakter itu terlihat sifat iri. Ketika Daud dipuji, dia iri hati. Ketika Daud disanjung oleh karena memang kepahlawanannya, maka Saul mendendam,
mendengki, iri, sakit hati. Kita tahu persis jika roh Allah tidak ada dalam diri Saul, menimbulkan sifat-sifat tadi. Jadi jelas, Roh Kudus, Roh Allah itu penting untuk membentuk karakter, membentuk watak, membentuk sifat daripada orang Kristen. Yang kedua, Roh Kudus itu memiliki peranan penting untuk merubah tindakan seseorang. Saul kita lihat tindakannya berubah drastis ketika roh Tuhan sudah tidak ada dalam diri Saul. Mari kita kembali kelas balik ke belakang tadi. Orang Kristen, kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Tuhan di dalam hidupnya, saya percaya karakternya nggak akan bisa berubah. Kalau punya karakter suka iri, kalau punya karakter suka mencela, kalau punya karakter suka mendendam, kalau punya karakter suka menjelek-jelekan, kalau punya karakter suka mencibir orang, maka kalau tidak ada Roh Kudus, karakter itu akan tetap tidak diubahkan. Tetapi sebaliknya, kalau Roh Kudus ada dalam diri orang Kristen, maka karakter-karakter tadi dapat diubah. Watak tadi bisa diubah. Perilaku bisa diubah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengubah karakter hidup orang Kristen. Gambaran hidup Saul menggambarkan kehidupan kita jika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karakter kita gak akan berubah, tetap saja dari dulu. Kalau karakter kita suka memusuhi orang, sampai hari ini kita suka memusuhi orang, hari ini kita tetap masih seperti yang dulu. Kita mudah membangun permusuhan. Dalam hati kita gak ada damai, tapi permusuhan yang ada. Dalam hati kita gak ada damai, iri hati, dengki, gak bisa melihat keberhasilan orang lain, gak bisa melihat perubahan baik orang lain. Yang ada di mata kita adalah orang itu tetap jelek perbuatannya. Itu kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi karakter kita mungkin berubah kalau Roh Kudus ada dan tinggal dalam hidup kita. Jadi pentingnya Roh Kudus bagi orang Kristen adalah Roh Kudus berperan mengubah karakter seseorang. Karakter berkaitan dengan watak, karakter berkaitan dengan sifat, karakter berkaitan dengan cara pandang melihat orang lain. Yang kedua, Roh Kudus itu mengubah perilaku seseorang. Mungkin orang Kristen yang tadinya perbuatan cenderung jahat, mungkin orang Kristen yang tadinya cenderung melakukan kesalahan, baik bertindak kasar, baik berpikir yang tidak baik, ataupun dalam jalan hidupnya, pasti bisa diubah kalau Roh Kudus ada dan tinggal dalam hidupnya. Jadi perilaku seseorang, tindakan seseorang bisa berubah kalau Roh Kudus betul-betul tinggal nyata. Kita bisa berubah kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Mungkin kita mantan penjudi, mungkin kita mantan pemabuk, atau bahkan masa lalu kita kelam, masa lalu kita gelap sekalipun. Kalau hari ini ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka masa lalu yang hitam itu akan diubah pada masa depan yang lebih baik. Katakan amin. Yang ketiga, pentingnya Roh Kudus bagi orang Kristen adalah memimpin, memperlengkapi.
dan menuntun dalam hal apa? Dalam hal pelayanan. Jadi Roh Kudus penting bagi orang Kristen untuk membimbing, menuntun, memperlengkapi pelayanan orang Kristen. Saudara yang kasih Tuhan, orang Kristen yang sudah dipanggil oleh Tuhan dari gelap kepada terang, orang Kristen yang sudah diampuni dosanya dan yakin menerima hidup yang kekal, itu harus melayani. Melayani banyak hal. Bisa memimpin pujian, bisa menjadi pemberita firman, bisa menjadi penginjil, bisa ambil bagian dalam membersihkan gereja kita, bisa ambil bagian dalam tugas keuangan, bisa ambil bagian dalam tugas-tugas yang mungkin orang lain tidak menghargai, bisa mengambil tugas dalam hal administrasi, bisa mengambil peran kita itu mempersiapkan segala sesuatu sebelum ibadah. Itu adalah pelayanan. Kita melayani menjadi majelis, kita melayani menjadi WL, pemimpin pujian. Kita melayani menjadi pendoa syafaat, itu baik. Tapi satu hal yang harus diingat, jika Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidup kita, maka enggak mungkin pelayanan kita itu adalah pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Jadi penting bagi kita sebelum melangkah melayani. Meskipun tadi dikatakan bahwa orang Kristen itu harus melayani, tapi penting bagi kita adalah orang Kristen itu harus dipimpin Roh Kudus dalam pelayanan. Orang Kristen itu harus dipenuhi Roh Kudus sebelum melayani. Nah, orang Kristen itu harus yakin bahwa hidupnya itu sudah dipimpin oleh Roh Kudus sebelum melayani. Karena melayani itu bukan satu perkara yang mudah. Melayani itu bukan karena kita mampu atau bisa, tapi melayani adalah ketika kita sudah siap dipimpin oleh Roh Kudus menuntun kita, dan Roh Kudus mengarahkan kita, maka sebagai pelayan Tuhan yang baik, maka hidup kita pun akan menurut kemana Tuhan menggiring kita, bukan kita yang menggiring Tuhan. Maka tidak heran Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, orang Kristen yang melayani dipimpin oleh Roh Kudus itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Orang Kristen yang melayani dan dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang Kristen yang melayani dan mudah diarahkan. Orang Kristen yang melayani Tuhan tetapi sulit diarahkan, saya yakin dan saya pastikan tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Maka dari itu, orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti melayani. Yang pertama tunduk kepada Tuhan, yang kedua tunduk kepada pemimpin, dalam hal ini adalah gembala sidang, hamba Tuhan. Yang ketiga itu tunduk kepada aturan, pada tata gereja yang berlaku. Saya dapat pastikan ketika pelayan Tuhan, orang Kristen yang melayani apapun itu bidangnya, kalau melayani karena dipimpin oleh Tuhan, kalau melayani karena sudah merendahkan hati dulu dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti pelayanannya diberkati, pelayanannya mendatangkan damai sejahtera bagi gereja maupun bagi dirinya sendiri dan keluarga. Berbeda dengan orang Kristen yang melayani karena punya kemampuan. Saya percaya pelayanan tanpa Roh Kudus yang memimpin itu akan menjadi sebuah kesombongan rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka saya dapat simpulkan 3 hal tadi. Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Untuk apa? Yang pertama, untuk memperbaiki karakter, perilaku, perbuatan kita. Dulu kita menjadi penipu, dulu kita menjadi penjudi, dulu kita memiliki latar belakang yang tidak baik dalam rumah tangga kita, dalam keseharian hidup kita. Dulu mungkin kita mudah dalam pekerjaan itu melakukan hal yang tidak baik, yang jelek, yang merugikan orang lain. Hari ini ketika Roh Kudus memimpin kita, karakter kita, perilaku kita, watak kita pasti sudah diubahkan menjadi berkat. Yang kedua, tindakan kita. Jadi kalau Roh Kudus memimpin kita, tindakan kita enggak gerusa-gerusu. Tindakan kita pasti mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, Roh Kudus bagi orang Kristen itu penting untuk memimpin dalam pelayanan kita. Supaya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera. Saya percaya kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki kuasa. Kuasa itu luas.
kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, bagaimana supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita? Tinggal di dalam hidup kita, Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Yang pertama, hidup kita harus selaras, sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Hati kita harus kosong, dalam arti kosong memang dikosongkan untuk Tuhan, bukan kosong karena melamun, bukan kosong karena dipengaruhi kuasa gelap, tapi memang kita sediakan hati kita untuk Tuhan. Maka dari itu merendahkan hati setiap waktu di hadapan Tuhan itu penting. Yang berikutnya, bagaimana Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam hidup kita. Kalau kita punya kemauan untuk berubah setiap waktu, saya percaya Roh Kudus pasti mau tinggal di dalam hati yang sudah bersih, hati yang sudah siap. Yang ketiga, kalau kita senantiasa mengundang Roh itu, Roh Allah, tinggal di dalam hidup kita, maka Roh Tuhan itu akan tinggal tetap. Kalau kita mengundang, maka Roh Allah itu akan tinggal tetap di dalam hidup kita. Dan saya percaya Roh Kudus yang memang penting bagi orang Kristen itu akan memperlengkapi kita, akan memberikan kuasa kepada kita dalam menjalani keseharian hidup kita. Bahkan di dalam peristiwa yang tidak mengenakkan seperti hari ini, bahkan di dalam kondisi yang menurut kita itu tidak enak, tapi Tuhan pasti menuntun dan menjamin kita. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita. Oleh karena itu mari undang Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita persilahkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Rendahkan hatimu di dalam Tuhan. Lebih lagi kita mau ditata dan diatur oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus mampu merubah karakter kami. Roh Kudus mampu mengubah tindak tanduk kami. Roh Kudus mampu memimpin, mengarahkan dan memperlengkapi di dalam kami melayani. Oleh karena itu kami menyadari betapa pentingnya Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap orang Kristen, orang percaya. Tuhan, kami mau mempersilahkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Kami mau menjalin kedekatan dengan Tuhan, dan kami mempersilahkan Roh Kudus bertahta di hati kami, yang memimpin hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan di hati kami, dan kami berdoa minggu ini kami merasakan kuasa Roh Kudus betul-betul nyata di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur untuk firman Allah. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini sekali lagi sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya
Yesus, Yesus. Yesus, Oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Allah yang baik, yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini Tuhan, jika kami boleh bersama-sama berbakti memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian, biarlah firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami hari ini, dan sungguh-sungguh pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah yang kami dengar boleh menguatkan kami, meneguhkan kami sepanjang minggu ini di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Akhirnya Tuhan kami percaya, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah, Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit, Tuhan memperluas daerah kami, perluas wilayah kami, memperluas kesempatan-kesempatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kiranya berkat kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus, kiranya turun atas kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.